Kali ini kita akan mencoba membuat desain seperti ini dengan menggunakan software Photoscape. Photoscape bisa kita download secara gratis melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox dengan klik pada pencarian Photoscape. Nah, setelah kita mencari, maka bisa kita klik free download Photoscape. Tampilannya akan seperti ini dan langsung saja kita download softwarenya menyesuaikan dengan Windows yang Bapak Ibu punya. Setelah di-download, maka langsung saja diinstal. Setelah diinstal akan muncul shortcutnya secara otomatis pada desktop dan akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita langsung menggunakan fitur editor. Ini adalah halaman kerja pada Photoscape dan bisa kita pilih. Sudah kami siapkan background warna putih polos untuk lembar kerjanya dan ini menyesuaikan dengan ukuran publikasi melalui platform media sosial Instagram. Nah, di sini bisa kita langsung mengerjakan desain, tapi kita sudah terlebih dahulu menyiapkan konsep, membayangkan bagaimana nanti desainnya seperti apa. Jadi di sini langsung mengimplementasikan apa yang menjadi konsep ide kita dalam mendesain. Kita klik bagian kotak box mode. Nah, di sini kita bisa pilih warna yang kira-kira bisa kontras dengan tulisan dan background-nya. Misalnya kita pilih background warna kuning, lalu bisa kita drag di sini menggunakan mouse. Nah, menyesuaikan dengan ukurannya, maka dia akan menutup seluruh background putih tadi. Bisa kita sesuaikan, kalau begini kursornya masih berbentuk drag, tapi kita klik dulu bagian home lalu ke objek atau dari crop ke objek. Nanti kursornya akan berubah seperti ini. Kita klik dan kita sesuaikan saja dengan ukurannya, misalkan kurang ke kanan atau ke kiri atau kurang menutup tetapi tidak boleh keluar dari kotak warna putih tadi, background warna putih. Setelah itu kita bisa klik bagian ini, polygon mode. Di sini kita membuat frame-nya, kerangkanya, batasannya di mana nanti kita di dalamnya akan membuat narasi. Kita klik misalkan yang 6 side, lalu kita pilih ketebalannya di sini, thickness, ketebalan frame-nya, rangkanya misalkan 6, lalu di sini ada mode bentuk bentuk dari kerangkanya, bisa ada yang garis lurus, patah-patah kecil, patah-patah lebar, dan lain-lain. Kita pilih saja yang ini, lalu kita pilih yang kontras warna hitam. Kita drag saja, bentuknya seperti ini. Nah, setelah seperti ini bisa kita sesuaikan saja dengan layar kerjanya. Kembali lagi ini akan berbentuk kursornya seperti ini. Kita klik dulu ke tempat yang lain, lalu objek dan pilih ini untuk menyesuaikan. Bagian ini nanti akan ada warna putihnya, maka kita bisa pilih bagian warna putih di sini, polygon mode, tapi berbeda dengan ini. Kalau yang di atas, yang ini itu hanya kerangka saja, tetapi tidak menutup semua bagian. Kalau yang ini, bawah ini, polygon mode yang bawah, dia akan menutup semua bagian. Misalkan kita pilih ini, lalu yang cocokkan dengan sebelumnya kerangka warna hitamnya, 6 side. Di sini bisa kita pilih warna putih supaya lebih jelas. Lalu kita bisa drag juga untuk menyesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang dimaksud untuk menutup semua bagiannya. Beda dengan yang ini hanya kerangka, kalau yang ini menutup bagian. Nah, lalu kita klik lagi untuk mengganti kursornya supaya bisa dipindah-pindah. Klik bagian ini.
lalu disesuaikan saja dengan kerangka di dalamnya. Misalkan dia kurang proporsional bentuknya, bisa kita sesuaikan secara manual saja. Seperti ini. Tarik ke atas, tarik ke bawah sampai dengan proporsional dan sesuai sama yang kita inginkan. Nah, setelah bentuknya sesuai, kurang lebih seperti ini, kita bisa langsung membuat narasi yang sudah kita siapkan untuk dijadikan teks. Misalnya, dari teks itu kita memasukkannya adalah di bagian teks ini, teks. Nah, di sini kita bisa langsung ketik apa yang narasi-narasi yang kita bisa sampaikan. Narasi-narasi dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lanjutkan kata-katanya apa sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Lalu kita bisa memilih font. Fontnya itu dipastikan font yang termudah bisa terbaca. Nah, misalkan seperti ini mudah dibaca berbeda dengan yang seperti ini. Nah, kayak gini kan akan membuat sulit untuk dibaca dengan jelas. Nah, kita bisa pilih misalkan menggunakan kode font ini, lalu dengan warnanya teksnya dipilih warna hitam, dan misalkan mau rata kanan atau rata kiri, rata kanan, rata kiri, center, lalu mau bold atau tidak, misalnya. Nah, atau mau pakai outline-nya atau tidak. Outline itu bagian pinggirnya, pinggir teksnya, misalkan ada yang warna merah dan lain-lain. Hijau atau yang lainnya. Kita menggunakan warna hitam saja, tidak usah outline, lalu kita klik OK. Dan narasi ini bisa kita sesuaikan besar kecilnya dengan tempatnya ini, kotakannya ini, dan bisa kita letakkan saja di sini. Lalu kita bisa pakai properti juga di sini, desain lainnya supaya lebih cantik, misalnya membuat tanda kutip gitu, seperti ala-ala quote gitu kan, ala-ala kutipan gitu. Lalu di sini juga bisa kita pilih bagian mana. Nah, misalnya kita pilih bentuknya yang menyesuaikan dan bagus. Misalnya kita bentuk kutipan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita besarkan ukurannya. Nah, seperti ini lalu kita bisa putar. Kita putar supaya lebih proporsional seperti ini. Kita putar. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa letakkan saja di bagian sini misalnya, atau tidak diputar. Nah, mau bentuk seperti ini bisa menyesuaikan saja mana mau di bagian atas atau di bagian bawah. Misalkan ini saya letakkan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi dia terlihat lebih tidak monoton karena ada variasi desainnya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan logo, misalkan logo institusi. Lalu kita pilih di mana kita simpan. Saya simpannya di sini. Lalu ada desain infografik Fatma. Di sini ada logo Kementerian Agama. Nah, kita sesuaikan saja di mana kita mau meletakkan. Di sini misalnya, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu bisa kita beri judul di sini. Misalnya kita beri judul sesuai dengan narasi ini tentang narasi Maulid Nabi. Kita tambahkan saja judulnya bisa di sini atau di pojok sini menyesuaikan keinginan Bapak Ibu. Misalkan kita beri judul Maulid Nabi. Maulid Nabi. Nah,
Maulid Nabi kita beri judulnya dan kita letakkan pada area yang kira-kira orang bisa memahami bahwa ini adalah judul dari narasi yang akan kita publikasi. Misalnya kita klik bagian font yang bagus, misalnya ini sama misalnya, atau bisa juga jenis font yang lain, asal dia menyesuaikan kalau tidak terlalu meliuk-liuk fontnya atau tidak terlalu monoton, bisa kita pilih di sini. Nah, setelah itu kita bisa kita bisa letakkan ini ukurannya bisa juga atau warna yang lainnya bisa kita sesuaikan di bagian mananya. Misalkan di bagian sini. Nah, Maulid Nabi. Tentang Maulid Nabi. Kita bisa letakkan di bagian sini, lalu kita sesuaikan dengan yang ada. Dan di sini kita bisa tambahin misalnya bentuk kotaknya atau um, atau dibentuk bagian frame yang lain. Misalkan kita mau bentuk kotakan warna putih misalnya. Nah, lalu ketebalannya kita atur lagi. Di sini kita bisa drag. Nah, seperti ini. Putih. Lalu di sini kita sesuaikan di tengah. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dan ini satu desain sudah jadi. Kita bisa tambahin misalkan informasi dari Bapak Ibu, misalkan nama Bapak Ibu kita beri. Nah, ini kita warna putih, kita di sini misalkan nama Bapak Ibu, penyuluh agama misalnya. Pak If, Kecamatan Tanete, Riatang. Nah, ini bisa kita letakkan di sini. Itu. Nah, ini Paif Kecamatan Tanete Riatang. Bisa kita letakkan di sini. Atau informasi lainnya, misalkan akun sosial media Bapak Ibu juga bisa. Lalu di sebelah sini ada namanya Bapak Ibu, bisa kita copy saja di sini, bagian birunya, dengan klik yang tombol plus ini. Nah, ini menutup, jadi bagian yang klik atau kita buat paling akhir itu yang akan menutup bagian yang lainnya. Misalkan seperti ini menutup bagian yang lainnya gitu. Nah, ini penting untuk diketahui nanti misalkan ada yang bagian salah jadi tidak merubah secara total tapi cukup dengan mengakali menggunakan teknik strategi seperti ini gitu. Atau ada bagian lain yang salah. Nah, ini kita sesuaikan dengan bagiannya. Misalkan di sini dituliskan di sini. Nah, ini akan menutup karena misalkan di sini mau diberi nama, tapi terlanjur di sini nama keterangan institusinya, lalu mau dipindah ke sini. Tidak perlu ngetik ulang, cukup dengan plus begini, maka bagian yang terakhir itu yang bisa kita pilih, diletakkan di sebelah sini, disesuaikan, lalu yang ini kita bisa klik. Nah, ini mencari klik lalu diganti dengan misalkan namanya. Nama lengkap. Nah, nama lengkap. Lalu ini bisa kita taruh di sini. Letakkan di sini. Nah, jadi supaya lebih menghemat tidak mengulang lagi dari sini. Tapi bisa langsung klik copy dari sini. Gitu. Nah, ini pun menyesuaikan dengan keterangan yang ingin Bapak Ibu berikan. Misalkan nomor handphone atau akun sosial medianya dan lain-lain. Jika ingin memasukkan akun sosial media juga bisa tinggal meletakkan logonya, misalkan logo Facebook atau logo Twitter atau Instagram atau TikTok bisa juga dengan klik bagian fotos dan ini bisa kita input logo apa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan juga, misalkan ini terlalu panjang, bisa kita geser kanan kiri. Nah, ini juga menyesuaikan juga. Sesuai. Nah, setelah seperti ini, setelah jadi kita bisa langsung simpan. Caranya adalah klik save.
save, lalu save as. Misalkan ini desain desain satu. Nah, bisa kita simpan di sini, di folder yang sudah Bapak Ibu siapkan juga. Nah, maka akan tersimpan pada folder tadi dengan hasil seperti ini. Ini pun bisa dibentuk sesuai ini ada tipe narasi seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Hasilnya ada beberapa yang sudah dibuat. Nah, ini lalu ada juga biru, biru seperti ini. Lalu infografik seperti ini dan hijau misalnya. Sesuai dengan kreativitas yang Bapak Ibu tuangkan nanti akan bisa diimprovisasi desainnya, jadi tidak monoton. Atau bisa juga memasukkan gambar-gambar juga bisa. Misalkan contohnya kemarin ada Ibu Andi Ludu yang membuat mencoba mendesain dengan menggunakan background foto ilustrasinya seperti ini di dalamnya ini. Nah, ini juga bisa memasukkan ayat-ayat. Nah, seperti ini. Seperti ini. Memasukkan logo halal misalnya. Nah, jika ingin memasukkan ilustrasi seperti ini, bisa juga caranya adalah dengan memberikan tambahan foto di awal sekali. Misalnya saya akhiri dulu yang seperti ini, saya undo all. Lalu misalkan mau diberikan ilustrasi foto, bisa diberikan warna terlebih dahulu. Misalnya ingin memberi warna krem, kita beli warna krem ya. Warna krem, lalu kita masukkan foto yang sudah kita download sebelumnya, misalkan foto foto ini. Nah, misalkan foto ini, talk show. Lalu kita berikan di sini misalnya sebagai latar. Tapi kan ini jelas sekali ya, nanti kalau ditimpa tulisan tidak terlihat tulisannya. Maka ini bisa diburamkan bagian foto ini. Bagian foto ini bisa kita berikan blur istilahnya ya. Opacity-nya bisa kita sesuaikan saja di bagian mana. Nah, misalkan blur seperti ini, kita letakkan saja di tengah, lalu baru kita bisa membuat tulisan lain misalnya. Nah, begini. Nah, narasi, dan seterusnya. Bisa kita sesuaikan saja dan kita atur sesuai yang kita inginkan. Apabila tidak terlihat jelas, ini bisa kita ganti saja menggunakan tipe font yang lain yang lebih jelas dan lebih kontras, atau misalnya memilih warna yang lain. Nah, memilih warna yang lain yang kira-kira bisa terbaca jelas. Nah, ini misalnya kita bold, lalu kita oke. Nah, kita sesuaikan seperti ini misalnya. Tuh, atau ini bisa juga diletakkan sebelah sini. Lalu ada di sebelah sini. Lalu di sini nanti ada kegiatan apa, tulisan apa, ada yang lainnya. Bisa juga disesuaikan oleh kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Di sini misalkan mau diberikan frame. Oh, frame sama-sama frame-nya kita ganti warna frame-nya hitam. Nah, di sini kita bisa ganti warna. Nah, seperti ini.
Lalu kita letakkan ini di bagian mana. Sebelah sini atau sebelah sini atau yang lainnya diletakkan di sebelah mana bisa juga, tergantung kebutuhannya. Misalkan ada foto ini lalu mau yang lebih jelas di sini mau ada lagi, ditimpa lagi menggunakan bagian yang lain misalkan ini. Nah, lalu kita beri tulisan bisa juga, tapi dengan kontras warna putih berarti, atau warna krim juga, misalkan diberi judulnya, judul narasinya. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Jadi lebih terlihat dan lebih terbaca, tergantung kreativitas yang Bapak Ibu kuasai. Nah, seperti ini. Nah, judul narasi dan lain-lain. Masukkan logo lagi seperti ini. Masukkan logo lagi, misal anggap saja ini logonya. Kita masukkan lagi, desain lagi. Nah, logo misalnya seperti ini diletakkan di sini dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.